welcome to Alap-Alap Geng, and we will review anything. Nah, di konten kali ini kita akan memberikan informasi-informasi buat kalian seputaran hotel. Dan di part 1 ini kita fokuskan ke gimana sih caranya check-in dan check-out di hotel yang bener. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang selalu stay tune di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu uploadan terbaru dari kita, geng. Nah, oke nih, sebelum kita mulai, ini just information buat kalian aja. Jadi untuk check-in dan check-out di hotel itu biasanya sekitar pukul 14.00 dan untuk check-outnya itu pukul 12.00. Ada sih beberapa hotel yang bisa untuk check-innya tuh sebelum jam tersebut dan check-outnya setelah jam tersebut. Nanti akan kita bahas di belakang ini. Yang pertama, apa sih yang harus kita bawa untuk kita check-in di hotel? Kalian yang pertama harus reservasi terlebih dahulu melalui aplikasi apapun. Terus ada kode bookingnya, kode booking kalian tunjukkan ke resepsionisnya, geng. Itu kalau kalian booking melalui aplikasi, geng. Dan yang satunya lagi, kalian bisa booking langsung ke hotelnya. Jadi melalui resepsionis kalian bisa datang langsung dan memilih kamar tersebut. Nah, ini nih, geng, kelebihan dari kita booking di hotelnya langsung. Yang pertama, kalian bisa memilih kamar mana yang mau kalian singgahi. Yang kedua, kalian bisa request juga, misal nih aku pengen pemandangannya yang di kanan, itu bisa, geng. Itu nah kan dari banyak pertanyaan yang kalian kirim ke aku, entah melalui DM, entah melalui komentar, entah melalui WhatsApp, kalian pada tanya nih, Kak, gimana sih caranya check-in di hotel? Kak, gimana sih cara check-in di hotel? Kak, gimana sih cara check-in di hotel? Nah, di video kali ini cocok banget buat kalian yang masih awam dengan dunia perhotelan. Maksudnya kalian yang belum pernah check-in di hotel atau kalian masih awam-awam gitulah dengan gimana sih caranya check-in di hotel tuh kayak gimana. Kalian cocok banget nonton video ini. Terus untuk setelah kalian booking, kalian nujuin kode reservasinya itu. Yang kedua, yaitu kalian harus punya ID card. Nah, biasanya ID card ini yang diperlukan di hotel. Yang pertama itu bisa berupa KTP, yang kedua ada SIM, dan yang ketiga ada paspor, geng. Kalau semisal aku nggak punya ketiganya ini nih, gimana? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, geng, sebenarnya tuh kalau kalian check-in di hotel manapun itu nggak ribet dan kalian nggak bakal diputer-puterin sama resepsionisnya. Jadi tinggal kalian datang aja sesuai dua kriteria itu. Kalian harus punya kode bookingnya dan yang kedua kalian harus punya ID card, geng. Itu dua fungsi itu salah satu buat kalian bisa masuk atau bisa reservasi di hotel tersebut, geng. Nah, geng, biasanya kalau kalian check-in dilakukan di lobby atau tepatnya di bagian resepsionisnya, geng. Jadi semisal nih kalau kalian datang terus disambut nih sama satpamnya, kalian tinggal bilang aja saya mau reservasi atau saya sudah booking hotelnya. Nanti kalian akan diarahkan menuju ke resepsionisnya. Setelah itu, geng, kalian kalau udah sampai resepsionisnya, kalian pasti ditanyain apakah udah reservasi, Kak. Terus jawab aja. Kalau kalian udah melalui aplikasi tadi, kalian tinggal tunjukin kode bookingnya ke bagian resepsionisnya dan nanti bagian resepsionisnya akan menanyakan ID card kalian. Dan setelah kalian kasih ID cardnya, biasanya nih kalian akan diberikan form pengisian data itu berupa biodata diri Anda. Kok Anda sih? Baku banget. Kalian diberikan form pengisian data untuk ngisi data diri kalian, geng. Jadi biasanya di situ tertera ada nama, ada alamat email, ada nomor telepon, dan ada
jenis kendaraan kalian. Misalnya kalau kalian parkir nggak yang valet gitu kan, harus dipindahkan, itu biasanya akan dihubungi. Nah, setelah udah ngisi semua, kalian cukup tanda tangan dan diserahkan lagi ke bagian resepsionisnya tadi, geng. Setelah itu, kalian tadi kan KTP-nya ditaruh di resepsionis. Jangan khawatir, karena dari pihak hotel itu tidak akan menahan KTP kalian. Mereka hanya memfotokopi aja data diri kalian untuk file pribadi dari hotelnya tersebut, geng. Kalau untuk tamunya gimana kan nanti kan bisa melalui KTP yang difotokopi dari bagian resepsionis. Nanti akan dikembalikan langsung sebelum kalian ke kamarnya. Untuk kalian yang tadi booking melalui aplikasi, kalian kalau belum bayar, kalian langsung membayar di bagian resepsionisnya sebelum kalian diberikan kunci kamarnya, geng. Just informasi buat kalian juga ya. Biasanya di beberapa hotel nih ada yang namanya safety deposit. Apa sih safety deposit? Gimana sih aturannya? Apa sih fungsinya? Nah, safety deposit ini biasanya kita memberikan untuk nominalnya sendiri bergantung kesepakatan dari hotelnya. Jadi beda-beda sih setiap hotelnya. Ada yang 150, 200, 100, entah itu, pokoknya intinya kesepakatan dari hotelnya. Dan tenang aja, safety deposit itu bakal dikembaliin ke kalian lagi setelah kalian nanti check out, guys. Safety deposit ini fungsinya semisal ketika ada kerusakan dari fasilitas di kamar atau sendoknya hilang atau apa, nanti pengurangan dananya bisa melalui safety deposit itu. Dan bisa juga nih kalau kalian laundry terus belum bayar, jadi kalian nggak usah nge-cashin lagi, kalian bisa dipotong dari safety deposit dan sisanya pasti akan dikembalikan ke kalian lagi, guys. Setelah semuanya selesai, kalian pasti akan dijelasin yang namanya fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Semisal tersedia kolam renang nih kak di lantai ini, terus ada gymnya, ada spa, nanti di bagian ini ya kak, kalian pasti akan dijelasin tentang itu. Semisal kalian nggak dikasih tahu, kalian tanya aja nggak apa kak, kalau di kolam renangnya itu di lantai berapa kak, gymnya lantai berapa, itu kalian nggak bakal dimarahin, geng, pokoknya. Dan juga biasanya kalian dikasih tahu password wifi yang tersedia di kamar kalian. Biasanya itu tertera pada kalau kuncinya berupa card, itu pasti ada wadahnya. Itu nama wadahnya apa ya? Nggak tahu. Pokoknya ada wadahnya dan di situ tertera user dan sandi wifi-nya. Kalian bisa gunain ketika di kamar maupun di area hotel lainnya. Dan juga yang terakhir, kalian akan dijelaskan tentang breakfastnya jam berapa kalau kalian pakai breakfast, nanti di lantai berapa, dan terakhir kalian pasti dikasih tahu tentang check outnya. Nah, setelah kalian selesai check in segala macam, kalian pasti nanti akan dikasih card untuk menuju ke kamar kalian. Biasanya nih, geng, rata-rata kalau hotel bintang 3 ke atas, kalian bakal diantarin sampai ke depan kamarnya. Udah masuk kamar nih, kita buka. Kalian jangan langsung santai-santai aja, geng. Kalian bisa cek dulu fasilitas apa aja yang ada di kamar kalian. Untuk cek fasilitas kamar ini ada hubungan eratnya ketika kalian mau komplain sesuatu, geng. Biasanya kan banyak lah dijanjikan janji manis, gak sih, janji fasilitas yang ada di kamar. Semisal nih showernya nggak bisa nyala, apa AC-nya itu kurang dingin, kalian cek dulu sebelum kalian bersantai, cek dulu semuanya kelengkapan fasilitas kamarnya. Kalau udah clear, yaudah kalian bisa santai. Nah, aku mau ngebahas lagi tentang tadi, apa bisa sih kak kalau kita check in itu sebelum jamnya, jadi sebelum pukul 2. Biasanya nih, geng, kalau hotel-hotel itu pasti memiliki jam khusus untuk mereka bisa berganti kamar, maksudnya mungkin dibersihin setelah tamu yang sebelumnya gitu, geng. Jadi nggak semua hotel bisa kalian minta untuk istilahnya kalian bisa check in
check-in awal gitu, geng. Kalian perlu konfirmasi dulu dari pihak hotel apakah bisa untuk kita check-in awal. Nah, biasanya kalau kita check-in awal juga beberapa jam sebelumnya kalian akan dikenakan tambahan lagi, geng. Setelah ini kita akan membahasnya, membahas tentang check-out-nya. Nah, untuk check-out-nya sendiri juga biasanya ada yang melebihi dari batas normal. Batas normal ya? Biasanya kalau check out juga ada yang tanya juga sih, Kak, kalau check out kan biasanya jam 12, apa bisa sih jam 1, jam 2, jam 3? Ini juga ada problemnya sih ya sama pihak-pihak hotel. Biasanya juga nggak semua hotel itu memperbolehkan kita untuk check out lebih lama gitu, karena kita kan nggak tahu kamar kita akan digunakan oleh tamu setelahnya lagi atau enggak. Jadi sebelum waktunya kalian check out, kalian harus konfirmasi terlebih dahulu di resepsionis. Kalau nanti bisa, ya biasanya akan dikenakan 25% dari hotelnya. Kalau melebihi pukul 6, kalian akan dikenakan harga seperti harga kalian pertama gitu, geng. Nah, setelah kita semuanya udah kelar nih ngebahas tentang check-in dan jam-jam check out check-in, kita akan ngebahas gimana sih kalau kita udah mau kelar nih, udah mau kelar ke hotelnya, mau keluar. Yang paling penting ini, geng, yang pertama kalian harus cek terlebih dahulu beberapa barang kalian, lihat ada beberapa kerusakan atau enggak. Kalau emang udah nggak ada, clear, oke, kalian bisa ke resepsionis. Dan jangan lupa ini yang penting banget, kunci. Kalau kalian mau amannya, kunci jangan kalian tinggal di kamar. Jadi kuncinya kalian bawa, lalu turun atau resepsionisnya di mana, entah di atas di bawah, kalian bawa lagi ke resepsionis dan bilang, Kak, kamar ini mau check out, dan clear, seperti itu, geng. Oh iya, di video berikutnya, karena ini part 1, aku mau minta kalian buat kasih saran apa aja yang harus aku kasih informasi buat kalian untuk kita bagiin informasinya ke kalian juga, geng. Entah mau kalian apa, kalian cukup tulis di kolom komentar. Nanti next kita akan bahas di part 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan jangan lupa, geng, untuk like, komen dan share ke teman-teman kalian. See you.